Jadi saya bacakan saja ya catatan saya. Jadi tadi setelah dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ferdy Sambo, dalam dakwaan tersebut kami menemukan persoalan yang mendasar ya. Dalam dakwaan yakni pertama itu konstruksi dakwaan disusun secara kabur atau obskur libel ya. Tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dalam tataran teoritis, dakwaan seperti ini seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai pasal 143 ayat 3 KUHP. Sebagai pertanggungjawaban secara faktual dan objektif atas penjelasan kami tadi, tim kuasa hukum juga telah merangkum dan menyajikan dalam lampiran terpisah nanti terkait 8 butir yang menyesatkan dan 11 bagian asumtif atau asumsi yang dimaksud. Tanpa mengurangi apresiasi kami supaya jaksa penuntut umum dalam menyusun berkas dakwaan, namun kami menemukan adanya fakta-fakta yang hilang dalam pada konstruksi rangkaian peristiwa di Duren. Hilangnya fakta-fakta ini berpotensi menghambat tercapainya rasa keadilan bagi seluruh terdakwa yang saat ini berproses secara hukum. Kami juga menyoroti tuduhan-tuduhan serius kepada Ferdy Sambo yang hanya didukung oleh satu keterangan saksi. Jadi satu keterangan saksi saja. Jadi yang kita lihat itu dari keterangan saksi Marana. Nanti selanjutnya disampaikan oleh Bang Kasamala. Pak Arman tadi. Eksepsi ya Pak Arman? Ya, nanti kita ajukan eksepsi. Mungkin catatan yang lebih detail nanti Mas Rasamala sampaikan. Ya, intinya sih gini, ada beberapa catatan poin yang memang itu hilang di fakta-fakta secara lengkap. Misalnya soal pertama, di sana dituliskan di dakwaan terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuatmaruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuatmaruf sebagai supir. Nah, yang fakta ini nanti ada kami klarifikasi bahwa misalnya Kuatmaruf itu driver juga gitu, dan dia biasa juga mengendarai motor walaupun dia tidak selalu bersama Ibu Putri gitu ya. Kemudian misalnya disebutkan juga terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer untuk memesan tes PCR dan seterusnya. Nah, ini kan seolah-olah menangkap ada desain begitu dari Bu Putri, tetapi nanti kami jelaskan bahwa sebenarnya ada paradoks juga di dakwaan, karena ternyata di dalam dakwaan sendiri disebutkan bahwa setelah Bu Putri sampai di Jakarta melaporkan kepada Pak Sambo, baru Pak Sambo marah, tapi kemudian berusaha menenangkan diri. Ini kata jaksa, berusaha menenangkan diri, kemudian baru menyusun skenario. Jadi pada dasarnya skenario kalau menurut dakwaan jaksa itu baru terjadi di situ. Sementara di dalam bagian yang lain, di dalam dakwaan seolah-olah mendesain dari mulai di Magelang sudah ada pembicaraan soal mendesain di mana tes PCR dan seterusnya. Nah, mungkin itu nanti akan kami klarifikasi lewat fakta kami. Kemudian ada soal pada saat saksi Ferdy Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Chandrawati masih ikut mendengar pembicaraan antara saksi Ferdy Sambo dengan Richard. Nah, nanti bagian fakta ini juga perlu kami jelaskan supaya dapat informasi yang seimbang terkait dengan fakta dan kasus ini. Berbagai keterangan lain atau informasi lain yang disampaikan dalam dakwaan, saya pikir nanti kami bisa klarifikasikan lebih jauh di dalam eksepsi secara lengkap. Tetapi poinnya bahwa kami ingin menyampaikan bahwa dengan dibacakannya nanti dakwaan pada hari ini sekaligus nanti menutup asumsi dan tuduhan atas penyebab kematian almarhum J, di mana dalam kesimpulan hasil otopsi kedua oleh tim independen sebagaimana dituangkan dalam berkas dakwaan Bapak Ferdy, tepatnya pada halaman 41 dia menyatakan bahwa selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api. Jadi hanya senjata api di situ disebutkan dalam dakwaan. Nah, kami berharap fakta ini yang disampaikan JPU telah menutup asumsi dan tuduhan lain terkait penyebab kematian almarhum J. Dan sebagai penutup, nanti kami memastikan komitmen yang penuh dan kooperatif para terdakwa di bawah pendampingan hukum kami untuk mengikuti seluruh proses persidangan sehingga proses peradilan yang objektif dapat cepat terselesaikan. Tapi poinnya nanti secara lengkap kami sampaikan di dalam eksepsi kami. Nanti mudah-mudahan kita bisa sajikan semua informasi yang kami punya. Kalau tadi kan perspektif dari jaksa penuntut umum. Nanti kami sampaikan dari perspektif terdakwa. Kira-kira itu. Terus tadi di dakwa menembak juga kepalanya pada saat masih kesakitan.
Ya, saya pikir keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah, makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya. Bebannya ada di penuntut umum. Sebaliknya kami dengan apa yang kami sampaikan bahwa Pak FS tidak pernah melakukan penembakan langsung, tetapi itu dilakukan oleh Richard gitu. Nah, itu juga nanti tentu kami sajikan faktanya sesuai dengan apa yang kami miliki. Nanti kita lihat, kita akan nilai kesesuaian bukti-bukti. Ada saksi-saksi kan banyak di dalam peristiwa itu. Nanti kita lihat bagaimana keterangan saksi-saksi lain menguatkan yang mana. Saya pikir kita mesti sabar menunggu sampai dengan proses pembuktian nanti. Itu kira-kira. Pak Malah, satu hal untuk mengklarifikasi atau mengedukasi, Pak, tadi ada protes dari masyarakat Pak Sambo ini nggak pakai baju tahanan. Sebetulnya kalau dari KUHAP sendiri seperti apa, Pak? Oh, poinnya gini, bahwa beliau di dalam tahanan atau proses dalam membawa beliau tentu harus pakai baju tahanan. Tetapi di dalam persidangan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dalam keadaan bebas supaya dia bisa memberikan keterangan secara bebas, secara leluasa. Itu prinsip yang memang termuat di dalam hukum acara pidana kita. Saya kira itu semua mesti kita hormati. Makanya kalau saudara-saudara sekalian melihat semua proses persidangan peradilan, walaupun pakai rompi, pada saat persidangan rompi akan dicopot, kemudian pakai baju putih biasanya. Kalau untuk yang lain, borgol juga harus dilepas semuanya. Sekali lagi prinsipnya terdakwa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangannya secara bebas dan dia tidak boleh dituntut dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Non self incrimination itu prinsip mendasar di dalam hukum kita, di dalam hukum pidana kita. Saya kira itu poin. Jadi tadi dalam surat dakwaan dikatakan FS ini melakukan tembakan terakhir kali di bagian dalam kepala, ini merupakan keterangan Baradae saja ya Pak? Sementara yang kami tangkap, makanya nanti kita lihat pembuktian dari jaksa, yang jelas itulah yang disampaikan di dalam dakwaan jaksa. Bahwa Pak FS terakhir melakukan penembakan. Dari sisi Pak FS, Pak Freddy Sambo, keterangan yang kami dapatkan, beliau tidak ikut menembak. Nah, nanti kita konfrontir bukti dari jaksa dengan bukti dari kami dan keterangan semua saksi nanti. Itu dalam eksepsi selanjutnya Ya, ya? nanti eksepsi juga kami sampaikan. Oke. Terima kasih, Pak.